Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Pada video kali ini saya mau review itel P70. Handphone ini sempat rame ya di review. Dan saya penasaran apakah memang itel A70 itu sehebat yang di review. Handphone ini pertama kali rilis di Indonesia yaitu pada bulan November tahun 2023. Untuk harganya sendiri saat pertama kali rilis bervariatif ya, dari 889.000 sampai 1.100.000-an. Bicara mengenai desainnya, menurut saya cukup sayang handphone keluaran tahun 2023 tetapi desainnya masih model teardrop. Walaupun memang sisi bezelnya terlihat tipis ya. Lalu untuk bagian kanannya ada tombol volume up, volume down, dan tombol power yang berfungsi sebagai sensor finger. Nah, untuk di belakangnya ini model kameranya sudah kekinian. Ada dua sebenarnya kameranya di sini, yaitu bagian atas dan bawah, dan ini flash tapi bentuknya menyerupai dengan kamera. Untuk bagian belakang itel A70 ini menggunakan bahan plastik polikarbonat dan warnanya solid, tidak ada gradasi warna. Bagian bawahnya ada satu speaker isian model Type C, tapi sayangnya belum fast charge ya. Ini masih 10 watt, jack 3,5. Untuk di bagian kirinya ada slot SIM card. Dan sayangnya untuk di bagian atas tidak ada apa-apa ya. Untuk prosesornya itel A70 ini menggunakan Unisoc T603. Prosesor ini memang diperuntukkan untuk handphone entry level. Dengan resolusi di 1672x720 dan kepadatan layar di 269 ppi. Ukuran bentang layar itu seharusnya 6,6 inch ya. Nah sayangnya tingkat penyegaran atau refresh rate-nya itu baru di 60 Hz. Untuk sistem operasinya itel A70 ini berjalan di Android 13 atau Tiramisu. Untuk baterainya sendiri itel A70 ini berkapasitas 5000 mAh. Untuk kamera belakangnya berkapasitas 13 megapiksel. Lalu untuk kamera depannya kapasitasnya di 8 megapiksel. Untuk sensor-sensor ini lengkap tetapi belum support untuk NFC. Saya akan tes hasil kamera belakangnya menggunakan mode foto. Hasilnya seperti ini. Untuk hasil videonya seperti ini. Hasil video itel A70. Nah, menurut saya masih cukup oke di studio. Pixelnya atau warnanya terlihat cukup matang ya. Oke. Cek untuk main Roblox di server The Strongest Battleground, dan sepertinya ini agak delay ya. Nah, ini dia. Terjadi delay. Coba saya cek dulu ini di pengaturan atau di grafis yang berapa. Ini baru di grafis yang 3 ya. Tapi di sini udah terasa bahwa gamenya tidak berjalan dengan baik. Jadi untuk bermain Roblox mungkin tidak terlalu aman ya teman-teman. Sering terjadi delay. Saya mencetnya kapan, dia baru dieksekusinya kapan gerakannya. Saya coba di mode ultra. Ini terjadi beberapa kali delay ya. Bisa dilihat di layar. Ada sedikit nge-lag atau jeda. Nah itu terjadi lagi. Nah kembali lagi terjadi ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk main Mobile Legends mungkin masih aman, tapi ya harus sabar-sabar gitu ya. Untuk nonton YouTube dengan resolusi 1080 atau 1080p. Nah, kalau dilihat ini antara gambar dengan suara masih sinkron ya. Biasanya ada beberapa tipe HP yang saya tes, itu dia tidak sinkron antara suara dengan gambar ketika di setting di resolusi 1080. Tapi memang sayang suaranya sepertinya agak kurang ya. Ini kayak cenderung agak sember gitu suaranya. Sayang itu aja sih suaranya. Saya cek emailnya menggunakan email yang pertama. Ini betul terbaca itel A70. Dan sepengetahuan saya memang untuk tipe ini belum ada refurbish atau non resminya ya. Jadi teman-teman kalau nanti mau beli itel A70 itu relatif aman. Beda dengan beberapa merek ya. Itu kita harus cek sampai emailnya karena khawatirnya dia itu refurbish, dan biasanya kalau refurbish dia tidak terbaca sesuai dengan model HP-nya gitu ya teman-teman. Jadi agak hati-hati ya. Sekarang saatnya kesimpulan. Jika teman-teman punya budget di bawah 1 juta, menurut saya ada kekurangan yang cukup mengganjal dan ini menurut saya penting, yaitu pengisiannya belum fast charge. Oke lah, baterainya di 5000 mAh, tapi kalau ngisinya lama, waduh kita
pusing juga gitu ya. Lalu untuk main game juga tadi menurut saya tidak terlalu lancar ya, walaupun memang masih bisa dimainkan dan bagian handphone sudah terasa sedikit hangat. Dan yang ketiga menurut saya tadi untuk nonton YouTube suaranya cenderung agak sember ya. Kurang oke kalau kita menggunakan speaker bawaan atau speaker yang ada di bawah sini. Oh iya, tapi masih ada kelebihannya lagi sih. Jadi secara hasil foto atau kamera itu menurut saya masih cukup oke ya teman-teman. Ketimbang kalau teman-teman mungkin beli handphone refurbished dengan model yang sama, menurut saya sih jangan. Ya kalau seperti itu mending pilih Itel A70 ini. Silakan pilihan kembali kepada teman-teman, kira-kira membeli HP untuk kebutuhannya apa. Apakah memang untuk fungsinya atau tampilannya? Oke deh, sekian dulu. Jika suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.